Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amr wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Surat Ar-Rahman ayat 60. Tidak ada balasan kebaikan kecuali adalah kebaikan. Angku-angku, bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang seluas-luasnya, yang segadang-gadangnya, atas Allah masih izinkan kita melaksanakan ibadah. Kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan ketaatan dan kepatuhan kita itu Allah masukkan kita kepada golongan abdan syakura, hamba yang pandai berterima kasih, hamba yang pandai bersyukur. Ketika kita mampu untuk bersyukur, Allah telah jamin akan menambah nikmatnya, meskipun mungkin di jalan-jalan yang awak tidak sangko. Itulah jaminan Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau awak bersyukur meskipun seketik, tapi Allah labiahkan di tampekna lain. Kalau 6 tambah 6 sama dengan 2 balik, ampek kali 3 2 balik. Hasil sama, jalan berbeda. Allah kurangi awak dari rezeki, Allah labiahkan dari kesehatan. Begitupun sebaliknya, ada yang di rezekinya banyak, kesehatan yang naik. Alhamdulillah, kita semuanya berada dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu disampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan telah menjadi kebiasaan bagi kita, yaitu mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angku-angku, bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, kebetulan judul yang diagih kepada ambo pada malam hari kini, mungkin kalau ada terpampang mungkin bisa dicaliak, yaitu istiqamah dalam beramal. Judulnya, bagi anak-anak ustaz yang mencatat, kita beri judul istiqamah dalam beramal. Leitakana ada mak ambo setahun yang lalu, ambo pun pernah menjelaskan tentang amal. Leitakana lai tapi lupa. Kaji awak dulu bahwasanya
kalau awak hanya mengandalkan amal nanti ke dalam akhirat, lasah awak hendak masuk surga. Kecil sia, ndak kecil ambor, kecil Rasulullah. Kecil Rasulullah, tidaklah seseorang di antara kalian dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka karena amalnya. Termasuk aku, kata Rasulullah. Tetapi rahmat Allah dan memasukkan awak ke dalam surga. Kalau awaknya mengandalkan amal awak, apalagi amal ibadah, kalah jauh awak jusya. Yang mau cerita dulu ahli ibadah yang beribadah selama 500 tahun. Setelah ditimbang, ternyata amal ibadahnya dibandingkan dengan rahmat Allah yang terletak pada mata, ternyata lebih baik rahmat Allah yang diagihan kainya untuk mencaliak wala dibandingkan amal ibadahnya selama 500 tahun. Itu kaji awak tahun lewat. Nah, kini awak membahas mengenai istiqamah dalam beramal. Ketika berbicara mengenai istiqamah, mama dan apa-apa ambo tekana sebuah kisah seorang wali Allah. Yang wali Allah itu Pak dan Ibu, seorang yang istiqamah. Istiqamahnya istiqamah membeli minuman keras dan memboking, kalau bahasanya tuh memboking wanita yang menjual diri. Janganlah. Wali Allah istiqamahnya suka membeli minuman keras dan memboking wanita-wanita yang suka menjual diri. Istiqamah. Ada tuh, itu kejadian asli. Tapi ini wali Allah judulnya. Nah, itu kira-kira terjadi pada tahun 1600-an Masehi. Itu ke daerahnya di Turki. Masih di Kesultanan Ottoman, Daulah Turki Utsmani itu. Jadi suatu ketika sultan yang memerintah pada waktu itu, Bapak dan Ibu, ini menyamar masuknya ke kampung di mana menjadi daerah kedudukannya. Menyamarlah sultan dan nyobalah beberapa orang pengawal yang orang masyarakat itu tidak kenalnya dah. Tak tahu dah. Setelah itu, sesampai ini sebuah tampai, nampaklah ini sesosok orang yang tergeletak di tengah jalan. Orang pun lalu lalang saja. Diceklah orang yang tergeletak tu, ternyata lah tidak menyawa lah meninggal. Kemudian dipanggil oleh sultan orang yang ada di situ. Orang santai saja, model tidak ada, model apalah yang mati mungkin hewan lah. Model itulah orang, tapi yang meninggal itu siapa? Manusia. Kemudian dipanggil oleh sultan. Hei, kok bapak dia sen orang malah meninggal aku di situ? Kecil orang yang ditanya tu, dijawabnya lah. Inyo ko pezina, suku minum minuman keras. Tidak ada orang di situ nama menyelenggarakan jenazah. Sebab awak tahu Pak dan Ibu, minuman keras itu ancamannya luar biasa Pak dan Ibu. Ada yang didera 40 kali. Kan itu tuh haram kan? Ancaman hukumannya kalau kita negara Islam bahkan ada 80 kali di zaman Khalifah Utsman. Apa lagi? Berzina. Berzina itu ada loh hukumannya.
100 kali dirang. Nak macam-macam doh hukumannya. Bahkan ada yang dirajam. Nah, ikulah yang dilakukan oleh orang kau makanya nak amu masyarakat itu. Di Padian sen. Di Padian sen. Suatu kali sudah tu ditanyalah. Ada kerabat kau? Ada sanak familinya? Ada istrinya kau? Ada. Aduh. Nah, anta nambo ke situ. Dan tadi itu nak kenal lah wasakoi sultan. Anta nambo dan bawa jenazah kok ke keluarganya. Dibawalah jenazah tadi itu ke rumah istrinya. Ke rumah istrinya. Sampai di rumah istrinya, terkejutlah istrinya. Anan terucap ketika melihat jenazah suaminya tu, apa kata istrinya tu? Semoga engkau mendapat rahmat, wahai wali Allah. Apa kata istrinya? Semoga engkau mendapat rahmat, wahai wali Allah. Terakhir kata wali Allah. Bertanya sultan tadi itu, wali Allah. Padahal tadi orang mengecek karajonya suka minum minuman keras dan berzina. Itu tanya sultan, wali Allah wa'ala kau yang meninggal kau. Masuk ya wali Allah suka berzina dan minum minuman keras. Dijalihanlah oleh istrinya kau. Iyo suami yang bogo acok membeli minuman keras. Hampir tiap malam nyopailah ke kadai-kadai ke lapau-lapau. Diborongnya lah sehabis pitihnya untuk apa? Pembeli minuman keras. Yang minuman keras tu keciknya inyo buang ke toilet di rumah tu sambil mengiciknya. Keciknya, alhamdulillah, ambo Allah meringankan dosa orang-orang Islam yang hendak membeli minuman keras gua. Itu setiap ditebuang tu, alhamdulillah, ambo lah mengurangi dosa orang yang hendak kok ada orang menyek, kok tak ada orang kena diborongnya. Itu ucapan dari orang tadi itu. Kemudian dikecil pula, inyo cok baik tempe orang yang menjual diri itu benar. Iyo setiap hari, setiap malamnya ke situ. Didatanginya tampek-tampek itu. Rumah mordil atau apalah namanya lah kan. Lokalisasi kalau ini istilahnya kan. Iyo memang betul hanya ke situ. Iyo mana dibagian pitih orang tu. Diketukno pintu. Diagiahno pitih ke perempuan yang menjual diri itu. Kecekno, aku pitih lah, engkau sudah aku bayar lunas, tolong tutup pintumu sampai pagi. Karena nyolah di booking. Itulah yang dikerajokannya sampainya meninggal. Memang benar-benar istiqamahnya bapak dan ibu. Itu yang nyolah lakukan setiap hari. Nah, kemudian ada juga kekhawatiran dari istrinya tadi itu. Wahai suamiku, yang tahu kan aku konoah. Kalau seandainya orang tu kan tak tahu tu doa. Kalau engkau nanti meninggal, nanti kau. Lindak ke disiu-siu no, engkau nanti kau. Kecek suaminya tadi itu. Insya Allah nanti kalau meninggal aku, nan akan menyelenggarakan jenazah aku kau adalah sultan, wali Allah dan para ulama yang ada di siko. Caknya, nan akan menyelenggarakan jenazah sia sultan, rajo beratnya. Rajo mana nanti nan akan menyelenggarakan jenazah ambo. Wali Allah pula nanti, ulama nanti nan akan menyelenggarakan jenazah ambo. Tak ada khawatir lah. Ternyata iya mah bapak dan ibu. Pada itu diumumkanlah ketika itu sultan, ambo sultan. Memang terjadi apa yang diucapkan oleh wali Allah tu.
Begitu istiqamahnya Bapak dan Ibu, begitu istiqamahnya melakukan kebaikan yang mungkin menurut orang lain tidak baik. Tidak baik kebaikan itu menurut orang lain, tetapi padahal sebenarnya baik. Makanya tadi awak mulai di awal tadi, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Istiqamahnya Bapak dan Ibu. Meskipun orang-orang menganggapnya adalah orang yang berzina, orang-orang yang suka minuman keras, tetapi ternyata di balik itu ternyata nyolah menyelamatkan saudara lainnya. Akhirnya Pak, dibawalah jenazahnya ke istana, diselenggarakan jenazahnya oleh sultan, wali Allah dan umara. Begitu nyo istiqamah Pak Ibu, sekian tahun sampai nyo meninggal pun tetap nyo bali minuman keras, nyo booking lah wanita-wanita itu supaya orang lain tidak bermaksiat. Sampai akhir hayat nyo tetap melakukan hal yang demikian. Nah, ternyata apa pelajarannya Bapak dan Ibu dari kisah yang Amba sampaikan tadi itu? Memang untuk bisa mampu dan istiqamah itu Bapak dan Ibu, memang dimulai dari hal yang kecil, tetapi terus berkelanjutan. Nah, begitu juga kalau seandainya awak daram selansuang, contoh dibayi membaca Al-Quran saking semangatnya sampai juz sehari, sudah itu sampai bulan tak ngaji-ngaji kan. Ada lah seperti itu tu. Dibayi itu menyumbang 10 juta, sudah itu tidak menyumbang 10 tahun kan. Bukan itu. Jadi istiqamah itu bisa munculnya dari hal yang mungkin yang kecil tetapi berkelanjutan. Dan alhamdulillah lawak mulai dari awal Ramadan. Ambo yakin percaya di siko Pak Ambo. Sebelum awak sahur pasti awak lah salat. Kalau mulai itu, nanti baca cerminannya Ramadan itu tentu di luar Ramadan. Apakah masih sama juga kok di dalam Ramadan sama di luar Ramadan? Di sekolah nanti dicari istiqamah atau indah. Awak kini sangat murah mana magian sedekah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti sampai nanti di luar Ramadan pun istiqamah. Awak camkan nanti dalam diri awak, Bapak dan Ibu, kalau awak magiah tu mudah-mudahan ada rahmat Allah. Awak dah tahu ada rahmat Allah kok tersebar di alam semesta. Walaupun cuma dipiti Rp5 mungkin yang awak sumbangan ke orang, tapi awak ikhlas. Jangan itu yang masuk awak ke dalam serubu. Awak tak tahu dah. Jadi itu mulai dari hal-hal yang kecil tapi berkelanjutan. Begitu juga mungkinlah biasa solat duha di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan di luar Ramadan pun juga demikian. Yang lebih parahnya kan gitu Bapak dan Ibu, ada juga biasa sahur awak sudah sahur tu pergi ke surau. Kalau di luar Ramadan sampai lo nak solat lo biko nanti awak kan. Ada lah seperti itu. Jadi baca cerminan awak di Ramadan tu mudah-mudahan nanti di luar Ramadan pun seperti itu. Semangatnya pun seperti itu. Itulah orang-orang yang benar-benar yang menyesalnya. Apalagi di dalam Ramadan yang matu sangat lah mudahnya. Minta ampun saya enggak ada awak kan. Akhirnya apakah bisa awak minta ampunnya di luar Ramadan? Itulahnya. Kita lakukan sedikit demi sedikit. Nah, kemudian yang kedua, tip juga untuk istiqamah itu Bapak dan Ibu, tentu yang kedua adalah kita harus melihat dan memilah lingkungan kita pun juga demikian. Teman kita pun siapa tuh. Kalau teman awak kalau ada pepatah Arab as-sahabah sahib. Sahabat tu penarik gitu nah. Ini kalau awak berkawan jauh orang yang elok, jauh orang yang taat, orang yang bersedekah, orang yang beribadah, maka kita pun juga akan ditarik kepada itu. Sebaliknya, kalau awak berteman dengan orang-orang yang barangkali jauh dari Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita juga akan seperti itu.
Jadi kita mulai memilih. Kalau ada kawan awak yang yang mengajak awak, alhamdulillah kita masih dikumpulkan dengan orang-orang baik, orang-orang saleh. Jadi kau sudah membuat kelompok kan, kau lah ada lo judul-judul lain kan. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Kemudian tip berikutnya untuk istiqamah Bapak dan Ibu, tentu lewat doa. Lewat doa yang juga diajarkan oleh Rasulullah, Pak, supaya Pak ditetapkan hati awak. Ditetapkan hati awak supaya nanti jangan dibolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita bermohon kepada Allah melalui doa awak, mudah-mudahan awak ditetapkan, diistiqamahkan dalam beramal. Itulah nanti yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barangkali yang juga menjadi pengaruh mungkin ya, mungkin ucapan orang lain, mungkin pengaruh dari orang lain. Jangankan itu Bapak dan Ibu, kalau orang nan didangakan mungkin tidak sudah-sudah. Ya enggak? Kalau orang nan gak didangakan, ucapan orang nan gak didangakan, tidak kah sudah-sudah roh. Jangankan itu Bapak Ibu, Luqmanul Hakim saja dulu juga pernah berjalan sama anaknya di pasar, sama keledai kok. Sama keledainya. Kemudian lewatlah Luqman dengan anaknya kok. Anaknya kok datang keledai. Lewat di dekat orang. Komentar orang, celiak luah, anak yang tak berbakti, apa na suruh na may yang keledai, inyo nayat deteh keledai, ko ucapan orang, sudah tu alay, sudah tu dibayno di Luqman ko, diturunannya anak no, dibayno naya ke keledai, lewat lo ke dekat orang di pasar tu, celiak luah. Apa nak tahu diri, sudah anak berjalan ini detik keledai. Ada juga komentar. Kalau kini komentar netizen kan, kalau ibaratnya kalau di media sosial tu banyak seorang komentari. Mana nalai? Ketika lo menengah itu, dia main lo nanya kedua kata keledai nang kita itu. Muncul lo komentar, jaliak lo. Tak ada perasaan setialah pun. Keledai kitik nak tunggang lo waduh. Do je komentar lo. Tak do. Kalau komentar ko didangan banyak. Sudah tu alai. Dijujuang lo lai keledai le. Dikabek kaki no dijujuang no jona no. Aca orang, tidak orang gilo kan. Aduh keledai jujuang no. Aduh banyak sekali. Banyak kalau kata orang jo jangan sampai awak terpengaruh. Yang orang tu biasalah yang awak terus berjalan. Itulah yang namanya istiqamah. Yang orang tu tidak perlu kita iya kan. Nanti gara-gara mayon orang tu lah makanya awak baru berubah. Ketika Allah meyakini ko kebenaran, maka hal-hal yang lain tu kita kesampingkan. Bapak Ibu dan hadirin hadirat yang berbahagia, barangkali hanya itu yang dapat Ambo sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.